NU itu kekuatan yang sangat besar. Hanya kita kadang nggak sadar itu. Kita ini kekuatan yang sangat besar. Ini bagi mereka yang tidak NU, ngeri. Kelompok kiri dan kelompok kanan ekstrim, kelompok kiri ekstrim, khawatir kalau NU menjadi kekuasaan besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya bersama salah satu jawara Jawa Madura. Gus Ali Rahman. Beliau salah satu pendekar dari Pagar Nusa. Ya, pendek dan kekar. Nah, pendek dan kekar. Dan tentunya banyak ya berkelindan dengan para ya kiai-kiai masyarakat ya? NU mulai dari tingkat bawah sampai tingkat menengah ke atas sedikit. Dan kebetulan saya memang aktif di NU sejak saya masih di pesantren ya. Di pesantren saya sudah aktif di lembaga pendidikan Ma'arif. Ya, sampai ke Jakarta juga alhamdulillah Allah masih memperkenankan saya untuk sedikit berkhidmat di NU semampu-mampu saya. Oke. Sekarang begini, saya ingin membahas tentang salah satu statement Ki Said yang menggelegar. Menggelegarnya tentang kenapa? Karena Ki Said mengatakan bahwa NU ditakutin oleh pihak lain. Nah, beberapa hal yang ada Pak, yang melekat pada diri NU itu yang menjadi sesuatu yang ditakuti oleh pihak lain, termasuk pihak asing lah. Nah, iya, begitu kan begitu. Iya. Jadi kalau tidak salah seperti itu. Inilah hal yang ditakutkan oleh pihak lain. Tapi untuk mengulas ke sana, kita lihat dulu. Ya, video. kita tonton dulu dan kita simak, mudah-mudahan tidak salah persepsi seperti yang sebelum itu. Ya. Oke. NU itu kekuatan yang sangat besar. Hanya kita kadang nggak sadar itu. Kita ini kekuatan yang sangat besar. Pertama, raqam wahid, sarawat ijtimaiyah. Kita memiliki masyarakat yang besar. Hanya kita belum mampu memanage kebesaran masyarakat tersebut. Jamaah belum menjadi jamaiyah. Jamaah belum menjadi teamwork. Jamaah belum kita manfaatkan menjadi jaringan kerja. Kalau jamaahnya luar biasa ini. Itu artinya padahal itu milik kita semua itu. Bahkan kalau orang luar ngiri, gimana ya NU kiai ku begitu-begitu saja tapi diikuti orang banyak. Kelihatannya begitu-begitu saja kiai itu. Alah, sederhana banget lah. Gak ngawai itu apa? Gak pantas. Tapi gak keren penampilannya. Tapi pengikutnya jamaahnya banyak. Ngajinya gak ilmiah amat enggak. Alah, ngaji apalah. Pemutugian, Qotul Hoid, Tijan Darori. Tapi jamaahnya luar biasa. Nah, ini kekayaan yang sangat luar biasa yang harus kita manage, harus kita kembangkan dan mencoba dengan berbagai cara memanage, memanfaatkan jamaah yang sangat luar biasa ini menjadi tim kerja, menjadi teamwork, jadi jaringan kerja agar betul-betul kerja itu dari ranting sampai ke pusat itu berjalan dengan mengorganisir jamaah, menjamiyahkan jamaah. Nah, yang kedua, kita punya kekayaan budaya, sarawat, thaqafiyah dan hadhariyah yang telah kita warisi dari Wali Songo. Bagaimana Wali Songo mengislamkan masyarakat Nusantara dengan tathqifus sya'b, memberikan warna budaya pada masyarakat Jawa dan sekitarnya dengan warna Islam. Budaya sudah ada, dipoles dengan Islam. Ini sudah melekat, sudah menyatu. 7 hari, 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, haul, sudah melekat, sudah nggak bisa dipisahkan itu, nggak bisa dipisahkan. Selamatan hamil berapa bulan? 4 bulan ya, 4 bulan dulu, 4 bulan, 7 bulan, 8 bulan, terus nanti akekah, terus diacarakan semua itu. Padahal akekah di Arab itu nggak ada, adanya kambing dipotong dibagi mentah seperti korban itu. Kalau akikah di Arab, di kita enggak. Akikah diseremonialkan. Itu tinggal Wali Songo itu. Akikah kita ramaikan. Kalau di Arab enggak.
Akikah itu potong kambing, daging mentah dibagi seperti korban itu. Nah ini merupakan khazanah budaya, tharawat hadariyah, thaqafiyah, kekayaan budaya luar biasa. Harus kita pelihara, harus kita jaga, jangan sampai luntur. Jangan sampai luntur. Ya mohon maaf, pihak lain yang khas pada kita terheran-heran juga. Bagaimana melekat sekali antara budaya NU dengan masyarakat ini. Bagaimana cara melunturkan budaya itu dengan berbagai cara, dengan dalil segala lah. Ya bid'ah, khurafat, tahayyur. Ini bukan masalah bid'ah, bukan masalah khurafat, budaya. Orang mati dikirimi doa 7 malam, dah itu budaya, titik sudah. Mau khurafat, mau tahayyul, mau bid'ah, nggak urusan dah. Kalau ada orang mati ditahlilin dah, titik. Dihauli, manakiban, istighosah, budaya. Keseharian kita sudah. Coba ada orang mati nggak tahlil, ketoi gimana? Kelihatan gimana itu? Ada orang mati malam-malam sepi nggak ada apa-apa. Dari kelihatan gimana itu kelihatannya? Gimana gitu loh? Nggak pantas. Dan berarti apa? Sudah menjadi satu, menjadi keseharian kita. Nah ini kan miliknya NU ini, miliknya kita NU. Harus dipelihara, dimanage, dikembangkan menjadi, dimanfaatkan menjadi jaringan kerja, menjadi jaringan kekuatan. Jadi kekuatan sifat luar biasa budaya ini. Tanpa budaya ini kita nggak ada papanya. Tanpa memelihara tahlilan CS itu loh, kita nggak ada papanya. Kita ini kekuatannya melihara tahlil, manakib, maulid Nabi, Isra Mi'raj. Mohon maaf, ormas lain ada maulid Nabi, tapi tidak semasif kita. Kita setiap RT maulid Nabi, bahkan tiap malam Jumat kita baca maulid kok, tiap malam Jumat. Itu udah budaya itu. Harus kita memanage ini. Kekayaan kita, sadar gak ini kekayaan kita ini? Yang ketiga, tharawat syiariyah, simbol. Kita sudah punya simbol yang sudah terkenal. Kemenangan itu sudah biasa itu. Nah, contoh, pakai kopiah hitam. Kalau kita sholat di masjid, di kampung mana ada masjid kita sholat, orang pakai kopiah hitam semua, NU ini. Walaupun belum tentu NU ini. Kelihatannya NU ini, karena simbolnya pakai kopiah hitam. Bukan hanya di samping simbol papan nama NU itu jelas itu sih, itu jelas. Kalau ada orang pidato, mengakhirinya dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit NU ini. Padahal belum tentu kan? Siapa tahu cuma niru-niru doang, siapa tahu. Tapi itu simbol, Sarung, pakai sarung, itu simbol itu. Simbol Kiabun tetap simbol NU ini. Iya betul. Masuk ke kota, ke daerah mana, di situ kelihatan masyarakat pakai sarung semua, NU ini. Pekalongan contohnya. Jangan di kota Pekalongan, masuk sedikit, masuk kecamatan Buaran, Kedung Wuni, orang pakai sarung semua di situ. Duduk di depan rumah pakai sarung, semua jalan-jalan pakai sarung semua, NU ini. Simbol. Belum tentu NU, tapi itulah simbol. Itu kekayaan kita itu. Harus kita pelihara. Nanti ada simbol rokok lagi. Itu simbol. Tapi itu kekayaan khazanah syiariyah namanya. Khazanah apa? Syiariyah. Kita masuk desa lihat orang ke sarung semua, kopiah semua. NU ini masyarakat ini. Walaupun belum ada apa-apa nama belum. Kalau ada apa-apa nama jelas itu sih. Kalau ada sholatnya kemudian pakai kunut, masalah sunat atau enggak sunat, ya itu bukan pembahasannya lah. Wah NU ini pakai kunut, itu langsung itu. Bukan masalah sunat atau enggak sunnah. Nah, nomor 4, kekuatan atau sarawat sia-sia. Itu penting sekali nih. Nggak ada wartawan kan? Kita masih mengikuti atau kita masih pengikut sistem birokrat yang ada. Belum bisa merubah itu. Jadi sehingga napas NU-nya nggak kelihatan. Ruh NU-nya kurang kelihatan. Kelihatan tapi kurang kelihatan. Karena masih terikat dengan aturan birokrat yang ada. Belum bisa menjadi penentu kita ini. Hanya sudah bersyukurlah sudah mulai masuk ke ranah politik. Ke depan harus masuk ke lebih jauh lagi. Nah ini bukan masalah bid'ah, bukan. Dulu Wali Songo itu penguasa politik, pembangun pemerintahan Banten, Syekh Maulana Hasanuddin Banten dengan Syekh Abdul Mafakhir atau Pangeran Nasruddin. Itu penguasa Cirebon, Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Nah ketika penjajah datang, kerajaan-kerajaan lemah tidak mampu melawan penjajah, lari dari pusat-pusat kota ke kampung-kampung, jadi kerajaan-kerajaan kecil.
kerajaan Tibureng, kerajaan Lirboyo, kerajaan Ploso, kerajaan Rembang, kerajaan Kempek, kerajaan Buntet. Walaupun itu kelihatannya pesantren, itu ada makna politiknya. Ya buktinya setiap ada orang menjadi bupati datang ke pesantren. Atau kalau mau aman, tentram, ya Pak Nota harus kecak pesantren. Jadi kita punya kekuatan Sarawat sia-sia, kapital politik. Bagi orang luar Pak, menakutkan ini, mengerikan. NU 10 tahun lagi menjadi penguasa besar yang sulit untuk dirobohkan. Gus Dur mudah dirobohkan. Sekarang masih gampang dirobohkan, tapi 10 tahun akan datang, kalau NU berkuasa sulit dirobohkan. Kekuatan sangat luar biasa. Ini orang luar yang baca, bukan kita. Kalau kita nggak tahu. Sadar apa enggak kita ini nggak tahu ini. Kita sadar apa enggak? Ada bupati sekian persen NU, ada sekian dirjen NU, sekian gubernur NU, presidennya nanti NU misalkan. Kekuatan yang tidak gampang dikalahkan. Ini bagi mereka yang tidak senang NU, ngeri nih. Makanya jangan sampai ada kekuatan politik yang besar di NU ini, gitu bagi mereka. Walaupun sekarang sudah era reformasi, nggak seperti Orde Baru. Kalau Orde Baru jelas, jangan sampai kuat NU. Maka tidak ada menteri dari NU, nggak ada menteri NU. Kalau tak ada orang NU sembunyi-sembunyi, orang NU ini juga takut. Burhanuddin Abdullah itu mantan gubernur BI, itu PMI itu, anaknya Kiai itu dari Garut tuh. Tapi menyembunyikan ke-NU-nya sampai bisa jadi gubernur. Kalau ketahuan nggak mungkin jadi gubernur itu, gubernur BI maksudnya. Di era reformasi nggak begitu. Semua silakan, semua terbuka. Tapi bagaimanapun kelompok kiri dan kelompok kanan ekstrim, kelompok kiri ekstrim khawatir kalau NU menjadi kekuasaan besar, mendapatkan kekuasaan yang sangat besar. Ini rahasia ya, tapi harus kita ya bukan rahasia sih. Artinya ini strategi kita lah, harus. Ya Gus, jadi memang ada beberapa hal. Yang pertama memang dari sisi budaya itulah akar rumput NU yang sangat kuat sekali. Betul ya, betul, karena saya katakan tadi di awal pembicaraan kita bahwa saya sebenarnya lebih banyak main di akar rumput ya. Dan secara terutama dari sisi tradisi ya, tradisi keagamaan. Orang itu NU atau bukan secara organisasi ya, terstruktur dia memiliki Kartano atau tidak, ketika amaliyahnya itu mengarah kepada tradisi Islam yang ada di Nusantara atau Islam Nusantara atau ajaran yang berkembang sejak masa Wali Songo, umum orang akan mengatakan bahwa itu orang NU. Gitu. Sarungan. Iya, sarungan. Wong NU ya. NU gitu kan. Pakai peci apalagi ada logonya NU gitu kan. Ya seperti itu, kunutan. Padahal yang kunutan bukan hanya orang NU. Tahlilan bukan hanya orang NU. Sebagian sahabat sahabat dari keluarga kami yang Muhammadiyah juga ada yang tahlilan. Tetapi orang umumnya ketika tahlilan itu NU. Artinya secara bungkus besar ya, secara bungkusan besar hal-hal yang mengarah dan mengakar tradisi keislaman khususnya yang ada di Indonesia atau di Nusantara, orang akan melihatnya itu NU. Contoh besar juga di Jakarta ya. Di Betawi ya, saya di Betawi, saya juga banyak bergaul dengan tokoh-tokoh Betawi. Sebagian dari mereka itu ya ngaku NU. Karena amaliyahnya NU, padahal dia nggak punya Kartano. Artinya orang ber-NU tidak ditentukan dia punya kartu NU atau tidak. Termasuk jenengan mungkin belum punya Kartano, tapi fakta bahwa sampai NU siapa yang menyangkal kan gitu. Betul. Dan ini juga Pak, kalau kita lihat ke luar ya, kami juga pernah ada diskusi ilmiah dengan kawan-kawan aktivis ya, dengan kawan-kawan akademisi membahas tentang NU itu, bagaimana pandangan orang luar, orang asing, bahkan pada saat itu juga ada orang asing waktu itu juga menyikapi tentang Banser. Siapa itu Banser? Banser, ya kita tahu kalau Banser adalah keamanan atau Barisan Ansor Serbaguna, artinya Banum dari Ansor kan. Ansor adalah Banum dari NU. Atau mungkin bisa disebut tentaranya, salah satu tentaranya NU, karena nanti ada Pagar Nusa di bidang kependekaran. Di bidang ini orang lebih dekat kepada Banser. Banser seorang komandan Banser yang gagah perkasa di dalam lapangan. Ternyata pada saat itu, saya tidak sebut daerahnya, dia tidak lebih dari seorang ustadz kampung yang pekerjaannya adalah dagang kerupuk. Masya Allah. Sehingga berpikiran, wow, what gitu kan, orang keluarganya Mas Amir Amerika. Hah? Seperti itu. Ini baru. Ya, kemudian mereka ini terbayang juga kepada hal-hal yang pernah dialami oleh beberapa negara besar termasuk Amerika dalam perang-perang dunia. Indonesia jelas ada peperangan dalam agresi Belanda kedua, itu sudah nyamannya Indonesia kan. Ketika sekarang bulan Oktober
Ada nanti 22 Oktober adalah Hari Santri. Hari Santri diawali dengan adanya fatwa jihad, kemudian resolusi jihad di tanggal 21 dan 22 Oktober. Fakta apa yang terjadi di situ? Seorang Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pemimpin pondok pesantren, pemimpin NU, yang menyatakan bahwa berjihad melawan orang kafir itu fardu ain bagi yang sehat dalam radius yang sekian, ya kan, laki atau perempuan. Apa yang terjadi? Luar biasa. Nah, ini juga menjadi kekuatan kultur kan. Artinya apa? Di sisi tadi anggapan dalam sisi tradisi keagamaan, manutnya apa manut itu ya? Apa namanya ya? Ikutnya. Oh iya, bahwa ketika dia menjadi santri atau menjadi warga di Nahdlatul Ulama, maka dia akan manut apa kata kiainya. Belum lagi kalau kita lihat di NU itu umumnya, termasuk jenengan mungkin, adalah orang-orang thariqah. Ketika berthariqah pasti punya mursyid. Mursyid bilang A, nggak mungkin sampean bilang B. Nah ini dalam tataran internasional mati. Jadi kalau umpama mudah-mudahan tidak terjadi, negara asing mau menyerang kita dari sisi militer, mereka akan berpikir. Akan berpikir kenapa? Pengalaman yang dulu-dulu bukan hanya TNI atau yang kemudian jadi TNI yang berperang kan, rakyat pun ketika kiai berkomando itu berperang, dan itu satu diantaranya berada dalam rangkum kebesaran Nahdlatul Ulama. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dan terinspirasi oleh statement Buya Said. Dan mudah-mudahan Buya Said sehat. Berikut juga beberapa kiai-kiai yang nampaknya sudah ada dibursakan. Ada Gus Yahya Stakuf, kemudian juga ada Kiai Marzuki Mustamar PWNU Jawa Timur. Selain tentunya Kiai Said ya. Kiai Said, dan kemarin sampai sama Kiai Fahrur ya. Gus Fahrur Rosi. Gus Fahrur. Jadi ada tokoh-tokoh muda NU. Itu ada Kiai Haji Holil Nafis, kemudian juga ada Caimin, Caimin juga. Ada Gus Yusuf Hudori di situ. Banyak sekali lah calon-calon siapapun yang dibursakan barangkali oleh entah siapa itu, yang mudah-mudahan nanti yang terpilih yang diridhoi oleh Allah dan juga diridhoi juga oleh para masyayikh pendiri Nahdlatul Ulama. Kami ini sebagai warga hanya mendoakan, mendukung yang terbaik. Terima kasih. Jangan lupa like, share, subscribe pada Suara TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.